Halo semuanya, kembali lagi dalam mata pelajaran korespondensi dan masih seputar tentang bab 1 yaitu tentang komunikasi kantor. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu komunikasi kantor. Mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, serta tujuan dari komunikasi kantor itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami apa saja sih keterampilan yang kita perlukan dalam melakukan komunikasi kantor. Ya, kita memerlukan keterampilan berbahasa untuk menjalankan komunikasi lisan, di mana keterampilan berbahasa ini terdiri dari dua, yaitu keterampilan berbicara dan yang kedua adalah keterampilan mendengarkan. Keterampilan berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik itu secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Ada beberapa prinsip yang dapat kita jalankan untuk dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Yang pertama ada prinsip motivasi, yang kedua prinsip perhatian, yang ketiga prinsip keinderaan, yang keempat prinsip kegunaan, yang kelima prinsip ulangan, dan yang terakhir adalah prinsip pengertian. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama yaitu prinsip motivasi, yaitu suatu prinsip yang memfokuskan pada pemberian dorongan untuk membangkitkan minat mendengarkan terhadap seseorang. Jadi, bagaimana kita membuat orang supaya mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan? Salah satu caranya adalah dengan menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, ketika mereka butuh materi itu, otomatis orang tersebut akan mendengarkan kita. Yang kedua yaitu prinsip perhatian, suatu prinsip yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan bicara kita. Nah, perhatian di sini adalah mereka mampu memperhatikan apa yang kita sampaikan. Biasanya untuk menarik perhatian pendengar, kita perlu menyampaikan hal-hal yang tidak biasa atau yang berselera humor. Jadi, mereka akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, prinsip keinderaan, yaitu suatu prinsip yang menekankan pada pemanfaatan panca indera manusia. Jadi, ketika kita berkomunikasi, pendengar kita otomatis menggunakan indera pendengarannya, namun akan lebih efektif jika mereka juga menggunakan panca indera yang lain. Misalkan dengan melihat langsung apa yang kita sampaikan dalam bentuk gambar, video, grafik yang kita tampilkan di layar. Hal tersebut dapat membantu pendengar memahami apa yang kita sampaikan. Yang keempat, ada prinsip kegunaan, yaitu suatu prinsip yang menekankan pada kebermanfaatan atau kegunaan materi yang disampaikan. Jadi, apa yang kita sampaikan haruslah materi yang bermanfaat dan ada gunanya agar tidak mudah hilang di ingatan pendengar. Yang kelima ada prinsip ulangan, yaitu suatu prinsip yang menekankan pada penyebutan hal-hal yang dianggap penting secara berulang-ulang. Jadi, seorang pembicara perlu mengulangi hal-hal yang dianggap penting agar mudah diingat dan dipahami oleh pendengarnya. Yang terakhir adalah prinsip pengertian, yaitu suatu prinsip yang menghendaki hal-hal yang mudah dimengerti oleh pendengar. Jadi, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita urutkan terlebih dahulu sistematika pembahasannya, sehingga mereka mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang estetika berbicara. Apa itu estetika berbicara? Yaitu suatu seni dalam berbicara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pakaian. Pakaian yang kita gunakan haruslah bersih, rapi, serta sopan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Pakaian juga harus serasi, mulai dari warna, serta menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Sederhana, tidak terlalu mencolok, dan kelengkapan pakaian pun harus diteliti dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah sikap badan, yaitu sikap badan kita ketika berbicara, baik itu sikap duduk dan sikap berdiri. Kita diharapkan duduk dengan sopan, tidak berlebihan, dan yang kedua sikap berdiri, yaitu berdiri dengan tegap dan bertumpu pada dua kaki. Yang ketiga adalah pandangan mata. Nah, dalam berbicara, hendaknya pembicara mengedarkan pandangan matanya ke seluruh ruangan secara bergantian, jadi tidak stuck di satu titik saja.
Gerak-gerik air muka dan tangan. Maksud di sini adalah ketika kita mengungkapkan sesuatu yang sedih, maka raut wajah kita ikut sedih. Kita mengungkapkan hal yang bergembira, maka wajah kita berseri-seri dan gembira. Nah, begitupun sebaliknya. Dan tangan di sini digunakan untuk membantu memvisualisasikan apa yang kita jelaskan, menunjukkan materi seperti itu. Selanjutnya yaitu suara dan ucapan. Nah, meskipun setiap orang memiliki karakter suara yang berbeda-beda, namun seorang pembicara harus dapat memberikan suara yang positif. Nah, bagaimana cara memberikan suara yang positif itu? Yaitu dengan cara mengatur suara kita agar tidak monoton, bersemangat, dapat didengar, dan memiliki ekspresi atau body language, serta kata-katanya diungkapkan dengan jelas. Baik, kita lanjutkan ke keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan adalah kegiatan fisik ketika seseorang menerima suara melalui indera pendengaran sehingga dapat menganalisis, menghargai, memberikan pendapat terhadap si pembicara. Selanjutnya ada cara mendengarkan secara efektif. Yang pertama adalah bersikap objektif terhadap pembicara. Jangan subjektif, jangan mentang-mentang kalian tidak suka dengan pembicaranya sehingga kalian tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan. Yang kedua, berfokus pada pembicara. Jangan sampai ketika mendengarkan kalian fokus pada HP kalian ataupun kegiatan lain. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting. Jadi ketika ada hal yang penting, kalian biasakan mencatatnya. Yang keempat yaitu memisahkan antara fakta dengan opini. Jadi fakta-fakta dan opini itu jangan dicampur adukan. Selanjutnya adalah tidak menyela ketika pembicara sedang menyampaikan materi. Yang keenam, memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah mengingat-ingat dan mengulang materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.